Ketika Anda menonton video di atas ini sambil berjalan, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa penindasan yang diperlihatkan ke kita oleh hukum dengan cara dia bekerja menyimpulkan satu hal, bahwa memang hukum itu milik penguasa dan milik orang berduit itu. Nggak bisa bayangkan seorang kakek tua itu kemudian dituduh mengambil atau mengumpulkan sisa getah oleh sebuah perusahaan BUMN dan kemudian dimasukkan ke bui, ke penjara. Dari potret ini, kita bisa melihat cara hukum bekerja. Kenapa kita marah? Karena ada orang-orang yang mencuri dalam jumlah besar uang rakyat. Itu dibiarkan. Bahkan diberi karpet di istana, diberi jabatan, diberi penghormatan itu. Dan rakyat tahu persis siapa sih sebetulnya pejabat-pejabat di Republik ini yang statusnya pencuri tapi dikasih jabatan itu. Yang membedakan diksinya adalah pencuri dianggap kejahatan, penjahat, dan koruptor dianggap pekerjaan pejabat itu. Itu diksi yang disematkan itu. Pertanyaan sederhananya, apakah ada hak bapak tua ini di kebun karet itu yang getahnya dikumpulkan itu? Ada hak dia sebagai warga negara atau tidak? Itu pertanyaan mendasarnya itu. Kalau ada hak dia di situ, maka dia berhak mengumpulkan itu dan negara tidak boleh bekerja dengan cara itu. Masih ada cara lain yang lebih manusiawi. Bagaimana menghukum dia ketika itu bukan haknya itu. Tidak kemudian menggunakan hukum sebagai alat menindas dia. Karena tentu dia punya alasan. Mengapa dia mencuri atau mengapa dia mengambil itu? Tentu punya alasan. Karena dia nggak punya makanan. Atau dia nggak bisa beli makan. Atau dia nggak bisa hidup itu. Nah pertanyaan itu kalau kita balik kepada negara, negara bertanggung jawab nggak terhadap orang tua misalnya yang tidak punya penghasilan, yang hidupnya sulit. Undang-undang dasar tuh mengatur negara terus menjamin kehidupan para fakir, miskin, dan seterusnya itu. Ketika kita menonton potret hukum bekerja dengan caranya sendiri dan hukum menjadi alat penindas, maka rakyat semakin hari semakin kecewa pada negara dan rakyat tidak percaya Indonesia sebagai negara hukum. Karena tindakan-tindakan biadab semacam ini itu memperlihatkan bahwa memang aparat ini bekerja hanya untuk mereka yang punya duit dan punya kuasa. Dan yang tidak punya duit, tidak kuasa ya selalu menjadi objek penindasan dari hukum. Itu yang diperlihatkan negara.